Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan Nama Ibu Dewi Jayanti dan Ibu Winda Farida. Di sini kita mengajar kelas 7 ya, Bu? kelas 7, betul. Kelas 7 apa, Bu Winda? Ibu kelas 7 EF Dan Ibu kelas 7 A, B, C, D. Dengan kita ya, bareng nih. Nah, hari ini kita mau ngapain, Bu Winda? Kita sekarang masuk ke materi seni rupa ya, Bu Dewi. Seni rupa. Oke, tentang Seni menggambar rupa. flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelumnya ya, Ibu ucapkan dulu nih, buat anak-anak kelas 7 kan baru datang nih, Iya, bergabung betul sekali. ya, baru bergabung di pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya itu sendiri kan bukan hanya seni rupa saja ya. Nah, makanya untuk dari itu kita jelaskan dulu ya, Bu Winda ya. Iya. Seni rupa itu, seni budaya itu terbagi ke dalam berapa submateri yang harus kalian pahami. Nah, tapi sebelum itu kalian siapkan dulu nih buku paketnya ini ya. Buku paketnya kalian buka. Jangan lupa kalian sediakan kertas, buku ya, buku seni budaya kalian, sama pulpen. Jadi kalau ada yang ingin kalian catat ininya ya, Materinya jadi supaya tidak lupa ya. Nah, udah kita lihat ya, kalian buka bab 1 itu tentang seni rupa. Nah, tapi sebelum ke seni rupa, Ibu akan menjelaskan tadi ya, seni budaya. Nah, kalian mungkin bisa lihat, tring, ada ya, seni budaya. Seni budaya itu adalah pelajaran yang kompleks sebetulnya ya. Ada 4 pokok materi yang kalian harus ketahui, tapi tidak semuanya kita pelajari ya. Cukup misalkan 2 atau 3 submateri yang kalian akan pelajari. Nah, seni budaya itu dibagi ke dalam 4 bab. Yang pertama ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan satu lagi seni teater. Nah, seni teater. Apa bedanya? Nah, yang membedakannya itu adalah di unsur dan medianya. Unsur atau media. Seni rupa itu sendiri, dia medianya itu adalah titik, ya. Coba ini ya, ditulis aja oleh kalian, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Itu. Kenapa harus itu? Karena di dalam seni rupa kalian akan menggambar, kalian membuat suatu kerajinan, ya, patung dan sebagainya. Itu yang makanya yang digunakan dari sebuah titik menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi bentuk, lalu bentuk akan diwarnai, lalu bentuk itu mempunyai tekstur ya. Tekstur itu seperti apa? Kasar, lembut. Misal meja ini, wah lembut ya. Kulit Bu Winda lembut ya. Kalau kulit badak kasar ya. Nah, itu adalah tekstur. Lalu gelap terangnya seperti apa? Yaitu kalau kamu difoto di bagian gelap, bagian yang mana yang akan terlihat dan tidak terlihat, nah itu adalah gelap terang ya. Lalu musik, seni musik itu media atau unsurnya apa? Kalau musik kan pasti berhubungan dengan hal-hal yang berisik ya, hal-hal yang berbunyi, karena yang dipakai di dalam musik itu adalah medianya adalah suara. Jadi kalau kamu hanya pelajaran musik lalu kamu diam saja, itu bukan di musik ya. Kamu sedang di apa, Bu Winda? Nah, itu bukan di musik ya. Nah, lalu yang ketiga adalah seni tari. Kalau unsur medianya seni tari itu apa? Ya, kalau tari kan pasti bergerak ya, tubuh kita. Nah, apa yang digerakkan ya tubuh kita, itu di dalam tari. Lalu yang keempat seni teater. Nah, seni teater ini kalau unsur atau medianya ini kompleks karena semuanya ada di situ, termasuk di dalam penokohan ya, penokohan atau karakter setiap aktornya atau aktrisnya. Nah, itu adalah pelajaran seni budaya. Jadi, say hello buat seni budaya di kelas 7 atau di SMP itu bukan hanya menggambar ya, anak-anak, seperti yang kalian lakukan ya waktu SD, Bu Winda ya. Waktu SD mungkin hanya menggambar atau hanya bernyanyi mungkin ya. Nah, di SD. Nah, kalau di SMP itu lebih kompleks, ada seni rupa dan sebagainya. Nah, untuk pamungkasnya nih kita langsung saja ya. Materi yang awalnya itu adalah seni budaya, itu adalah seni rupa. Di bab 1 kita akan membahas menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, menggambar itu apa? Nah, kan apa tuh Bu Winda? Bu Winda yang akan menjelaskan itu menggambar ya. Baik. Menggambar adalah merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Artinya luas ya. Menggambar berarti memasukkan objek 3 dimensi, yaitu flora, fauna, dan alam benda ke dalam objek 2 dimensi dengan melibatkan ekspresi dan emosional. Nah, di situ. Apa saja sih objeknya? Nah, siapa dulu deh. Objeknya itu ada flora. Flora itu tumbuhan ya. Lalu ada fauna. Fauna itu binatang.
Dan selanjutnya ada alam benda. Alam benda itu luas juga ya Bu Dewi. Misalkan kayak meja atau seperti kursi bisa, laptop, nah, buku. gitu. Kayak batu juga itu alam benda ya Bu. Gitu. Nah itu objek gambar. Nah lanjut ke Itu objek gambar ya. Pacar kamu juga bisa jadi objek gambar. Ya. lanjut ke prinsip menggambar. Prinsip, nah ya. Tadi Bu Winda udah menjelaskan objek tuh ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip menggambar. Prinsip menggambar itu apa saja sih? Nah, di sini ada komposisi. Nah, ingat ya, bukan komposisi untuk bikin kue, tapi untuk menggambar ya. Ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan ya. Di dalam buku juga ada sih prinsip menggambar, tapi tidak lengkap seperti yang Ibu jelaskan di sini ya. Nah, untuk itu makanya tadi dibilang Bu Winda ya, siapkan apa Bu Winda? Siapkan buku dan pulpen kalian. Dan tetap semangat belajarnya ya. Lihat kita berdua. Nah, kita yang pertama ya, komposisi. Ada sih kalau komposisi di halaman 6 Bu Winda nih ya. Ini kalau komposisi ini ada dibagi dua ya. Sebenarnya banyak komposisi itu, ada segitiga, ada sentral dan sebagainya. Tapi di sini Ibu jelaskan hanya dua. Komposisi itu ada simetris dan asimetris. Nah, bisa kalian lihat ya gambarnya. Tring, ada simetris ya. Jadi kalau simetris itu seperti apa? Nah, kamu lihat layar tuh, di layar Ibu dan Bu Winda jaraknya hampir sama misalkan. Tidak, jadi Ibu tidak kelihatan seperti ini ya. Nah, tapi di sini sama ya, jaraknya hampir sama. Nah, ini disebut dengan simetris. Jadi, penempatan objek gambar atau model disusun sedemikian rupa agar posisinya seimbang ya antara bagian kiri dan kanan. Jadi tidak berat sebelah ya. Misalnya ini Bu Winda di sini, Ibu nih sebelah sini, nggak kelihatan. Kita berjauhan ya, jaga jarak. Nah, itu nggak seimbang ya. Itu simetris. Jadi kalau simetris itu seimbang antara kiri dan kanan. Lalu yang kedua, nah kalau asimetris kebalikannya yang tadi ya. Kalau asimetris itu bisa yang kecil, yang besar disatuin tapi jadi tidak seimbang ya. Nah, misalkan Ibu dan Bu Winda tadi, Ibu di sebelah sini nih, Bu Winda sebelah itu, Ibu kepotong nih di sebelah sini. Bu Winda kalian lihat di situ. Nah, itu jadi itu yang disebut dengan asimetris ya. Jadi ada simetris, ada asimetris. Nah, dalam menggambar kalian harus melihat komposisi itu. Jadi bagian layar, misalkan kamu ada layar nih, lihat Ibu di layar di atas nih tidak ada gambar apapun, di bawah banyak gambar. Nah, itu juga tidak simetris tapi asimetris ya. Bisa kalian lihat posisinya seperti ini. Lalu yang kedua ada apa Bu Winda? Ada proporsi. Nah, proporsi itu adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian benda yang menjadi objek gambarnya. Di sini ada gambarnya. Tring 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 tring, tring. Nah, misalnya kayak gini. Nah, proporsi itu misalkan ya, Ibu dan kalian menggambar Ibu dan Bu Winda. Tapi misalkan proporsinya kalian salah nih. Badan Ibu, misalkan badannya Ibu, kepalanya Bu Winda. Nah, itu tidak proporsional ya. Atau misalkan tinggi Ibu dan Bu Winda kamu bikin menjadi tangannya menjadi lebih pendek sebelah. Nah, itu tidak proporsional. Jadi kalau kamu melihat objek gambar itu, botol harus lebih tinggi dibanding apel kalau di gambar ini ya. Botol harus lebih kecil daripada apel dan lebih lebih kecil dibanding dengan gelas. Nah, itu adalah proporsional ya. Jadi jangan menggambar itu Bu Winda ya, kepalanya sangat besar misalkan, atau kakinya sangat kurus atau ya. apel jadinya panjangnya kayak botol kan nggak lucu. Nah, itu ya, jadi nggak lucu lagi kalau Iya. proporsinya udah berubah seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan proporsi. Lalu selanjutnya ada apa lagi Bu Winda? Ada keseimbangan. Keseimbangan yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, itu ya, jadi harus seimbang yang tadi dibilang kata Ibu ya. Jadi Ibu jangan terlalu ke samping ke sini nih, tidak seimbang kalau itu terlalu ke samping ke sini, tapi harus seimbang antara kiri dan kanan. Ya, jadi kalian bisa lihat gambarnya ada mungkin muncul ya. Nah, muncul nanti ada gambarnya, ada yang di tengah itu apa, kiri kanannya juga seimbang, jadi tidak berat sebelah. Nah, jadi kalian kalau menggambar sebuah gambar itu harus diperhatikan adalah itu ya, keseimbangannya. Lalu yang selanjutnya apa Bu Winda? Untuk ini kita review dulu ya. Review dulu dari awal ya yang tadi. Okay. Nah, jadi kita hari ini sudah mempelajari apa aja Bu Winda? Jadi hari ini kita mempelajari prinsip-prinsip, lalu pengertian menggambar, lalu objek gambar. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai lupa lagi ya dengan muka Ibu dan muka Bu Winda. Jadi kalian harus ingat pelajaran seni budaya hari ini, kalian mengetahui cara menggambar itu tidak langsung plok gambar ya, tapi ada step by stepnya ya Bu Winda ya. Termasuk pelajaran seni budaya itu tadi
bagi ke dalam beberapa ya kan. Jadi kalian harus tahu juga ya ke dalam beberapa beberapa sub ya. Iya. Ada seni rupa, Seni tari, seni musik, dan seni teater. nah, kalian akan selalu kalau bertemu dengan Bu Winda dan Bu Dewi berarti pelajarannya itu Seni budaya. pelajarannya seni budaya ya. Nah, itu untuk pertemuan perkenalan kita ya hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau misalnya kalian belum paham ya buka buku-bukunya atau googling juga bila kalian bisa lakukan di rumah ya. Jadi bisa tanya ke orang tua kalian, ke kakak kalian, boleh saja ya. Ada tambahan Bu Winda? Sebelum kita tutup. Terus kalian jangan lupa jaga Bukan kesehatan. disangkrab ya? Bukan disangkrab. Atau Jangan di lupa like. buat kalian selalu tetap di rumah, jaga kesehatan dan semangat terus belajar ya. SMP BPPI Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.